Film ini diawali dengan diperlihatkannya kegiatan seorang satpam wanita yang bernama Jill, di mana janda beranak dua ini sedang bekerja shift malam di sebuah apotik anak cabang WHO, alias World Health Organization. Di sela waktu Jill bekerja, seperti biasa ia selalu pupulung sortiran obat untuk ia jual. Setelah temannya yang seorang ilmuwan pergi, Jill pun melancarkan aksinya. Di keesokan harinya, Jill COD-an obat penenang kepada seorang pengedar. Saat mereka bertransaksi, Jill melihat para kang bengkel sudah tak sabar untuk segera nge-fly. Setelah uang ia dapatkan, Jill langsung menjemput anak-anaknya untuk ajojing. Sesampainya di depan rumah, si bungsu yang bernama Tilda sudah tidak sabar untuk segera OTW. Kemudian si nenek mengingatkan si sulung yang bernama Noah untuk jangan lupa membawa HP. Karena apalah arti ajojing jika tanpa update status? Haram-haram gimana gitu ya? Setelah mereka sudah siap, Jill dan kedua anaknya pun berangkat. Di tengah perjalanan, Jill berusaha dekat dengan anak-anaknya yang selalu diasuh oleh si nenek. Tapi tiba-tiba Ya, Mama, I'm okay. entah apa yang terjadi. Keanehan tersebut membuat mereka mengalami kecelakaan. Untung saja Jill dan anak-anaknya berhasil keluar dari mobil yang tenggelam. Akan tetapi, Tilda yang sudah berada di tepi danau sudah dalam keadaan tak bernafas. Berkat pertolongan para polisi, Tilda akhirnya selamat. Kemudian seorang polisi merasa heran karena semua kelistrikan mobil tiba-tiba mati. Ia pun menyarankan Jill untuk segera menjahit luka robek di jidatnya. Singkat cerita, Jill kini berada di rumah sakit yang sedang kacau. Rupanya semua orang terdampak oleh kejadian aneh tersebut. It's a miracle. Please, someone. Keanehan pun tak sampai di situ, di mana seorang dokter merasa heran karena semua pasiennya tidak pingsan meskipun sudah diberikan obat bius. Karena rumah sakit sedang sibuk, Jill pun memilih untuk pulang. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat Jill merasakan susah tidur, ia menemui anaknya yang siapa tahu saja masih melek. Tapi rupanya Tilda sedang tidur dengan lelapnya. Kemudian Jill menemui Noah yang ternyata kesulitan untuk tidur. Di tengah obrolan, Noah melihat bintang jatuh. Tapi menurut Jill itu bukan bintang jatuh, melainkan beberapa satelit yang mengalami kerusakan. Di tengah keheranan, Jill pergi ke apotik untuk mengambil obat tidur. Karena sejak kemarin malam, ia tidak bisa tidur. Di tengah gelap dan kacaunya jalanan, Jill bertemu dengan si pengedar. Lalu pria itu meminta lagi obat penenang dan obat tidur yang kini sedang banyak dicari orang-orang. Si pengedar pun mengatakan bahwa keadaan seperti ini membuat semua orang hampir gila. Saat pagi menjelang, Jill tiba di apotik tempatnya bekerja. Tapi ia heran dengan keadaan yang sudah sepi. Dirasa keadaan ini adalah peluang emas, Jill langsung ke tempat penyimpanan obat. Easy. Kelakuan Jill pun terhenti saat seorang tentara memergokinya. Tapi tak lama kemudian, kedatangan temannya yang bernama Murphy membuat Jill tidak ditangkap. Ketika Jill kebingungan, Murphy terlihat sibuk mengumpulkan semua perlengkapannya. Kemudian Murphy mengatakan bahwa ia akan melakukan penelitian di suatu tempat. Ia pun memberikan alamat tempat penelitian kepada asistennya dan meminta si asisten yang bernama Brian untuk secepatnya membawa keluarga Murphy ke sana. Setelah Murphy pergi, Brian mengatakan bahwa keadaan semakin memburuk karena semua orang mengalami kesulitan untuk molor. Brian pun menjelaskan jika hal itu dibiarkan, orang tersebut akan mengalami halusinasi dan kerusakan organ terutama otak. Parahnya lagi, fenomena aneh ini menjadikan efek tersebut menjadi 2 kali lebih cepat. Namun Jill tidak percaya akan fenomena ini dan berkata bahwa semalam Tilda masih bisa tidur dengan lelap seperti biasanya. Mendengar kabar tersebut, Brian jelas kaget karena yang menjadi bahan penelitian Murphy adalah seorang wanita yang bisa tidur. Brian pun menyuruh Jill untuk memeriksa lagi anaknya.
karena saat ini tidak ada lagi orang yang bisa tidur. Merasa khawatir dengan anaknya, Jill pun langsung ngabret pergi ke rumahnya. Matilda? Matilda! Where's... Sesampainya di rumah, Jill panik karena Tilda sudah menghilang dari kamarnya. Kemudian, Noah mengatakan bahwa adiknya itu sedang menemani si nenek ke gereja. Dirasa tak aman di luar rumah, Jill mengajak Noah untuk segera menyusulnya. We need to be careful. Dan tanpa diduga, Brian mengikuti Jill ke rumahnya. Dengan menunjukkan alamat tempat penelitian, Brian meminta Jill untuk segera membawa Tilda ke tempat tersebut. Tapi tentu saja Jill menolaknya dan langsung pergi. Kemudian scene beralih ke sebuah gereja. Di tengah para jemaat yang tak bisa tidur, seorang pastor memberikan semangat hidup kepada mereka. Ia pun memberitahu para jemaatnya bahwa di gereja ini ada seorang bocah yang sedang tidur. Sang pastor pun merasa bahwa ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Tapi tak lama kemudian, Tilda yang sudah bangun di bawah si nenek menghadap para jemaat. Tapi bukannya menjadi motivasi, para jemaat ini malah menjadi sesat dengan meminta Tilda untuk dikorbankan supaya mereka bisa tidur seperti bocah ini. Si pastor pun panik karena jemaatnya tiba-tiba menjadi seperti ini. Di tengah suasana yang bikin panik, kita kembali ke Jill yang sedang OTW ke gereja. Di sepanjang perjalanan, Brian yang ikut bersama Jill melihat keadaan kota yang semakin kacau. Terlihat orang-orang berebut untuk mendapatkan obat tidur yang sudah menjadi barang langka. Tak sampai di situ, perjalanan pun sempat terhenti saat Jill menemukan sesosok mayat. Mereka pun seakan tak percaya bahwa akibatnya sampai semengerikan ini. Tak jauh dari sana, mereka akhirnya tiba di gereja. Dengan keadaan gereja yang sudah genting, terlihat Tilda pun ketakutan saat para jemaat memintanya untuk segera dikorbankan. Kemudian Jill berusaha menenangkan massa yang hampir berbuat anarkis. Saat Brian kembali akan membawa Tilda ke tempat penelitian, si pastor malah berusaha menahan Tilda hingga terjadi kekacauan. Prayers not gonna save them. Fucking people! Wake up! That is exactly what that's gonna do! On the back. Stop back, I'm gonna go get your sister, okay? Tapi rupanya polisi yang sudah gila ini lebih menginginkan Tilda hingga membunuh Brian. Melihat Tilda yang dikejar para jemaat, Jill berusaha menyelamatkannya. Akhirnya Tilda berhasil ditemukan, mereka pun berusaha kabur lewat jendela. Di sisi lain, Noah berusaha mencari alamat tempat penelitian dari jasad Brian. Di tengah pelarian, Tilda khawatir dengan nasib si nenek. Namun ibunya berkata si nenek pasti akan baik-baik saja. Lalu mereka pun melanjutkan pelarian. Saat di tempat sikang bengkel, Noah mengajak ibu dan adiknya untuk pergi ke tempat penelitian dengan mengikuti alamat yang ia ambil. Karena mungkin saja di tempat itu ada obat untuk penyakit aneh ini. Meskipun Jill sempat menolak, tapi ia merasa rencana Noah adalah yang terbaik. Kemudian Jill mencari keberadaan si pengedar untuk meminjam mobil. Kali aja ada mobil yang masih berfungsi. Greg? It's gotta be an old car. Saat melihat keadaan sudah kacau, Jill langsung bersembunyi. Bisa kita lihat kelakuan mereka yang sudah menjadi aneh karena tak bisa molor. Di tengah obrolan para mekanik, Jill mendengar bahwa mobil yang tidak memiliki elektronik masih bisa berfungsi. Lalu Jill berniat untuk nyolong mobil tersebut. Dan saat kunci mobil sudah didapat, kepergian para mekanik menjadi kesempatan emas. Mom? Lalu mereka langsung gas ke tempat penelitian. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Dan saat diperiksa ternyata itu adalah kedua mekanik tadi. Rupanya para mekanik ini terlibat baku tembak. Kemudian Jill mengambil pistol dari seorang yang sedang sekarat.
karena dalam kondisi seperti ini pistol akan sangat berguna. Di keesokan harinya, mereka singgah ke perpustakaan untuk mencari peta, agar mereka bisa mencari lokasi penelitian dengan mudah. Kemudian Jill dan Noah mencari lokasi penelitian dari dalam peta itu. Terlihat Jill pun mulai merasa puyeng karena sudah beberapa hari belum tidur. Sementara Tilda yang lagi tiduran di mobil tidak tahu bahwa di daerah tersebut banyak napi yang sedang kabur. Melihat para napi bertaburan di mana-mana, Jill merasa Tilda dalam bahaya. Tapi sialnya Tilda terbawa kabur oleh seorang napi yang berniat mencuri mobilnya. Masalah pun tak sampai di situ, karena kali ini Jill dan Noah berhadapan dengan segambreng para napi. Terlihat seorang napi pun menginginkan pistol yang dibawa Jill. Hey, can I have that gun? You're gonna go inside and lock yourself in, okay? Sweetheart. Tapi sialnya pelornya cuma satu. Ketika keadaan semakin memburuk, Hey, mommy. Who are you? untung saja si napi baik yang sempat kabur akhirnya menyelamatkan Jill. Singkat cerita, tujuan Jill sudah terlihat. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara si napi pamitan karena ia harus menjenguk emak di desa. Setelah itu, Jill menyuruh anak-anaknya untuk menunggu untuk memastikan tempat tersebut benar-benar aman. Kemudian scene beralih ke tempat penelitian, di mana para tentara yang berjaga sudah menggunakan doping agar kondisi dan kejiwaan mereka tetap stabil. Dan di saat itu pula, Jill berusaha menyelinap untuk mencari wanita yang katanya bisa tidur dengan menyamar sebagai peneliti. Setelah mencari kesana kemari, Jill akhirnya menemukan ruangan si wanita yang ia cari dengan kondisi yang sudah melemah. Kemudian, Jill bersandiwara dengan akan mengambil sampel darah dari wanita tersebut. Di tengah pantauan seorang tentara, Jill pun berbisik, "Aku akan menyelamatkanmu, tapi kau harus berjanji untuk merawat anakku, karena cuman kamu satu-satunya orang yang akan hidup saat semua orang mati." Dalam keadaan yang semakin melemah, wanita tua ini berkata, "Wanita berhasil aku seharusnya sudah mati sebulan yang lalu, tapi orang-orang ini lebih gila dari yang aku bayangkan." Meskipun Jill tak begitu paham, kedatangan Murphy membuat obrolan mereka berhenti. Lalu Murphy heran karena Jill bisa sampai ke tempat ini. Kemudian Jill menceritakan semua yang ia alami. Lalu Jill pun menanyakan tentang obat yang sedang diteliti Murphy. Akan tetapi Murphy mengatakan bahwa sudah 6 hari berlalu obat itu masih belum ditemukan. Mereka pun hanya menggunakan doping untuk bisa bertahan dari kegilaan, meskipun mereka tahu cara tersebut mengakibatkan kerusakan syaraf. Setelah mengetahui semuanya, Jill pun pergi untuk menemui anak-anaknya. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba ternyata itu adalah si napi dan kedua anaknya yang menerobos masuk. Rupanya si napi baik ini khawatir dengan rencana Jill yang terbilang berbahaya. Melihat bahaya mengancam mereka, Jill berusaha untuk membantu. Tapi sialnya Jill juga malah tertangkap. Di saat itu pula Tilda yang sudah terkepung berkata, I can sleep. Mendengar Tilda yang bisa tidur, para tentara pun langsung mengamankan mereka. Di keesokan harinya, Tilda ditempatkan bersama si wanita yang sedang sekarat. Keadaan ini pun membuat Murphy dan seorang ilmuwan panik. Okay, charge. Ready? Charging. Dan ternyata wanita itu kini sudah tewas oleh semua percobaan yang ia alami. Keadaan pun semakin riweuh saat seorang asisten bicara ngelantur seperti orang gila. Ketika malam kembali datang, para tentara kini sudah mulai error karena buah cemara saja sudah dianggap granat. Keadaan kacau ini pun membuat penelitian berantakan. Di sisi lain, Jill kini didatangi seorang tentara yang gila. Karena kejadian itu, Jill langsung menuju lab untuk menyelamatkan Tilda. Kemudian scene beralih ke Murphy. Di tengah kondisinya yang semakin melemah, ia meminta seseorang ilmuwan untuk menyuntikkan doping. Tak lama kemudian, Jill datang dan meminta Murphy melepaskan anaknya.
Tapi tiba-tiba rupanya ilmuwan itu tidak memberikan doping yang stoknya kian menipis, dan hingga pada akhirnya Murphy pun modar. Setelah menyelamatkan Tilda, mereka mencari keberadaan Noah. Ternyata Noah sudah linglung. Ia pun sedang anteng ngoprek kabel yang dianggap belut. Tanpa diduga, Noah tersengat listrik generator saat mencoba mengeluarkan usus belut. Kemudian Tilda kepikiran dengan alat kejut jantung untuk menolong kakaknya itu. Mereka pun kesetrum karena tidak menggunakan pengaman. Saat Tilda dan Noah pingsan, Jill masih sadar dan hanya meraung kesakitan. Singkat waktu, di keesokan harinya, semua tentara sudah tewas oleh kelakuannya sendiri. Di tengah banyaknya mayat yang bergelimpangan, si napi pun tewas karena disuruh sutradara. Sementara itu, Jill yang masih bertahan kini semakin melemah. Tak lama kemudian, Tilda yang baru sadar langsung kaget karena menyangka Noah sudah tewas. Tapi ternyata... Kemudian, pemuda jabrik ini mengatakan bahwa ia sempat bermimpi, dan itu berarti Noah baru saja pingsan atau tidur. Terlihat mereka pun senang karena Noah bisa pingsan. Singkat cerita, keluarga ini akan pulang ke rumahnya. Di tengah perpisahan, Tilda menemukan sebuah lencana polisi. Ia pun teringat dengan 2 polisi yang pernah menyelamatkannya sewaktu tenggelam. Dan saat melihat alat kejut jantung, ia langsung mengatakan bahwa Noah itu sebenarnya pernah mati. Makanya Noah bisa pingsan atau tidur. Begitupun dengan Tilda yang pernah selamat dari kematian. Benar juga ya. Dari kenyataan tersebut, mereka berniat untuk menghentikan dulu jantung si ibu. Dirasa omongan si adek bener juga, kakak beradik ini pun sepakat untuk melakukannya. Lalu mereka membawa Jill yang sudah tak berdaya ke sebuah empang untuk ditenggelamkan. Sang ibu yang tak tahu rencana anak-anaknya berkata dalam hati, "Ya Tuhan, mengapa anak-anakku durhaka seperti ini?" Dirasa si ibu sudah tak bernafas, mereka pun berusaha menyelamatkannya. Apakah Jill selamat? Mari kita dengarkan dengan seksama. Karena Jill berhasil selamat, berarti mereka pun sudah bisa molor. Bagaimana? Masih menyisakan misteri bukan? Sebuah bencana yang tidak diketahui penyebabnya membuat kehidupan manusia menjadi kacau. Entah ini ulah alien atau bisa jadi ulah si Thanos. Tidak ada yang tahu. Jangankan kita, sutradaranya aja gua yakin gak mau bahas penyebabnya. Dahlah lupakan. Di sisa perjuangan keluarga Jill, Tilda si bocah cerdik akhirnya tahu bahwa ia bisa selamat setelah berhasil melewati kondisi kritis. Begitupun dengan kakaknya. Dengan mematikan dulu sang ibu, akhirnya Jill dan kedua anaknya berhasil selamat dan bisa tidur dengan nyenyak.